الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك، سلام عليك يا حبيب سلام عليك، الله عليك. أشرق البدر علينا فاحتفت منه النور مثل حسنك ما رأينا قط يا سروري. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخفقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا دا الحسين، مرحبا يا نور العين، مرحبا 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 جاد الحسين، مرحبا مرحبا من رأى وجهك يا سعد، يا الله يا الله يا كريم الوالدين، يا الله يا الله. مرحبا يا نور العين، مرحبا 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 جاد الحسين، مرحبا مرحبا يا رسول الله. أهلا بك إنا بك نسعد، وبجاهي يا إلهي جدوة لكل مقصد. يا نبي سلام عليك،
يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب فاغفر عني سيئاتي صلى الله على محمد يا الله صلى الله عليه وسلم يا الله صلى الله على محمد يا الله صلى الله عليه وسلم يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله فصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bismillah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Kepada para alim, para ulama, para habaib, para sesepuh, para wali santri semua, akramakumullah, a'azzakumullah. Di malam hari ini Bismillah. 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 Triple, Pak. Bismillah. Bismillah. Baca dulu. Bismillah. Belum. Bismillah. Bismillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di malam hari ini, di malam hari ini pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena di zaman yang sudah penuh dengan kemaksiatan, zaman kerusakan di mana-mana, zaman begitu mudah manusia meninggalkan agama, menukarkan imannya dengan dunia. Di zaman yang sudah seperti ini, Allah masih menjaga iman kita, masih menjaga amal kita, iman keluarga kita. Hadirin yang mulia, ini merupakan satu nikmat yang besar, satu nikmat yang harus kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Semoga dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berkenan menjaga iman kita,
iman keluarga kita, iman anak cucu kita sampai hari kiamat. Allahumma amin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, idola kita, kekasih kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang begitu istimewa, seorang manusia yang menyebut namanya saja akan menghilangkan kegelisahan dari hati kita. Inni la adzkuruha yauman wa bi hazanun fayarhalul huznu min qalbi ma'ad dajari. Seorang manusia yang menyebut namanya saja menjadikan gundah gulana pergi dari penyebutnya. Seorang manusia yang terangnya wajahnya menjadikan hati-hati yang gelap gulita menjadi terisi penuh dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Hassan ibnu Thabit saat beliau pertama kali berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, lamma ra'aitu anwarahu sata'at wada'tu kaffi min hifati ala basari khawfan ala basari min husni suratih fala anzuruhu illa ala qadri ruhum minan nuri fi jismin minal qamari kahilyatin nusibat minal anjumiz zuhri. Sayyidina Hasan ibnu Thabit yang saat itu masih kafir, ketika pertama kali beliau menatap wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bukan wajah yang beliau lihat, tapi cahaya yang begitu cemerlang yang menjadikan mata beliau tidak mampu melihatnya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, idola kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat kita Allah Subhanahu wa ta'ala kelak menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para wali santri semua yang kami muliakan, di dalam majelis yang mulia ini saya teringat suatu kejadian yang pernah terjadi pada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama ala hasirin. Beliau tidur di atas tikar yang kasar. Saking kasarnya tikar beliau sampai tikar-tikar tersebut membekas di punggungnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, melihat pemandangan seperti itu, para sahabat radhiyallahu anhum mereka meneteskan air mata. Karena apa yang hadirin yang mulia? Karena yang tidur di atas tikar bukanlah manusia biasa. Yang tidur di atas tikar bukanlah
manusia yang tidak punya apa-apa, yang tidur di atas tikar. Bismillah. Malah benar iki. Kurang gede sedikit ya. Kurang gede sedikit. Yang tidur Bismillah. Ya. Yang tidur di atas tikar adalah Sayyidul Khalqi 'alal itlaq. Seorang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai pemimpin seluruh hambanya. Yang tidur di atas tikar adalah seseorang yang ditawari oleh Tuhannya, wahai Muhammad, kalau engkau mau gunung-gunung yang ada di Mekah kujadikan sebagai emas yang selalu mengikutimu pergi kemanapun. Hadirin yang mulia, orang yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, yang begitu mulia, beliau tidur di atas tikar yang kasar. Hadirin, maka para sahabat mereka mengatakan, ya Rasulullah, law ittakhadna laka wita'ah. Wahai Nabi, kalau engkau mau, kami akan ambilkan alas tidur yang nyaman untukmu. Kira-kira kalau yang ditawari kita gimana, Pak? Oh, Masya Allah, nusratullah. Hadirin yang mulia, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan jawaban yang mengejutkan. Bukan sekedar jawaban menolak bantuan, tapi jawaban yang menyadarkan manusia-manusia yang lalai akan masa depannya. Hadirin yang mulia, kalau kita lihat pakai mata kepala kita, maka kita akan melihat ada manusia yang melek dan ada manusia yang tidur. Tetapi kalau melihat dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kurang lebihnya annasu niyam. Manusia ini pada hakikatnya kebanyakan mereka tidur. Yang tidur bukan matanya, tapi yang tidur adalah mata hatinya, hadirin yang mulia. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangunkan hati-hati yang tidur dengan ucapannya. Membangunkan hati-hati yang terbuai dengan mimpi-mimpi dunianya dengan sabdanya. Beliau bersabda, mali walid dunya. Mali walid dunya. Hai para sahabatku, apa urusanku dengan dunia? Ini kata-kata ini perhatikan, Pak. Nabi mengatakan, apa urusanku dengan dunia? Ucapan ini betul-betul jauh berbeda dengan kita pada hari ini. Mungkin hari ini kita masih sholat. Mungkin hari ini kita masih dakwah. Mungkin hari ini kita masih mengamalkan agama, tetapi semua kita kerjakan setelah tuntas urusan dunia kita. Kita akan khurud fisabilillah kalau kira-kira sudah enggak ada yang mau mempekerjakan kita. Kalau kira-kira waktunya longgar, tokonya lagi sepi. Nah, mau berlayar enggak ada turis datang, baru keluar 3 hari.
3 hari pun daftari lagi hadirin. Masya Allah. Maka Nabi menyadarkan kita, mali walid dunya, hei sahabatku, apa urusanku dengan dunia? Ma ana fid dunya illa karagibin istadhalla tahta syajaratin thumma roha. Hai para sahabatku, tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti seorang pengendara yang dia kelelahan, yang dia kecapean, istadhalla tahta syajaratin, kemudian dia berteduh di bawah pohon. Hadirin yang mulia, tidak ada seorang pengendara yang komplain gara-gara di bawah pohon tidak ada makanan enak. Tidak ada pengendara yang komplain, yang marah gara-gara di bawah pohon tidak ada AC. Gara-gara di bawah pohon tidak ada karpet. Gara-gara di bawah pohon tidak ada yang menyambutnya. Tidak ada yang komplain karena dia sadar, aku cuma sebentar. Thumma raha wa taraka. Ketika matahari sudah tidak terlalu terik, ketika tenaga mulai kembali pulih, raha, dia tinggalkan semua itu. Hadirin yang mulia, hari ini kita merasa seakan-akan akan di dunia selama-lamanya. Kita bangun rumah kita kembangkan bisnis kita siapkan, kita tumpuk harta kita. Seakan-akan kematian tidak akan menghampiri kita. Tetapi ternyata keputusan Allah berbeda. Allah sudah menyatakan di dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah menyatakan dalam firman-Nya, kul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Hai manusia, kalian yang hari ini lari dari kematian, kalian yang hari ini berusaha menghindar dari kematian, ketahuilah akan datang satu masa, akan datang satu waktu di mana kematian pasti akan menemuimu. Kematian pasti akan menjumpaimu. Hadirin yang mulia, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dalam kitab Zikrul Maut, hei manusia, sesekali cobalah jalan-jalan ke kuburan. Lihatlah di kuburan itu. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang dulu sholat berjamaah bersamamu. Mereka adalah orang yang dulu dakwah bersamamu. Itu yang bagus. Mereka dulu mabuk bersamamu, nongkrong di warung bersamamu, main game bareng bersamamu. Mereka dulu juga seperti kamu pada hari ini. Mereka tidak mengira kematian akan menghampiri mereka. Mereka mengira kematian akan datang kepada bapaknya, akan datang kepada ibunya, akan datang kepada dia, kepada saudaranya, tapi tidak kepada dia. Tapi ternyata malaikat Israel juga mampir kepadanya. Hadirin yang mulia, hari ini kita merasa nggak akan mati. Kita merasa masih lama di dunia ini. Ingat hadirin yang mulia, 70 tahun, 80 tahun, itu angka, bukan rasa. Kalau rasa, 70 tahun nggak terasa. Buktinya yang tua masih minta doa panjang umur.
Buktinya yang tua masih pengen lebih lama di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan kullun musabbahun fi ahlihi wal mautu aqrabu ilaihi min syirakin alih. Banyak manusia yang senyum-senyum, ketawa-ketawa dengan keluarganya. Wal mautu aqrabu ilaihi min syirakin alih. Padahal kematian lebih dekat kepada dia dibandingkan sandalnya. Sudah siap mati hadirin mulia? Siap maupun tidak siap, kematian pasti akan tiba. Hadirin yang mulia, cuman kematian manusia ini tidak seperti kematian makhluk-makhluk yang lain. Kalau sekedar mati, kucing mati, kerbau mati, ikan mati, sapi mati. Matinya kita itu berbeda. Matinya kita adalah pintu gerbang pertama menuju pembalasan terhadap apa yang kita tanam di dunia. Dikatakan oleh para ulama, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawahnya akhirat. Apa yang kita tanam di dunia ini, itulah yang akan kita nikmati. Hadirin yang mulia, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Muraqabah wal Muhasabah, beliau mengatakan setiap manusia yang hidup di dunia ini, mereka mempunyai 24 lemari per harinya. Berapa, Pak? Sebagaimana waktu satu hari satu malam 24 jam, Allah menyiapkan lemari 24 jumlahnya. Jam-jam yang kita isi dengan kebaikan, kita isi dengan sholat, kita isi dengan baca Al-Quran, kita isi dengan zikir, kita isi dengan dakwah, kita isi dengan ikramul muslimin. Maka lemari itu akan diisi dengan perhiasan-perhiasan yang tidak pernah dilihat keindahannya sebelumnya. Lemari-lemari, waktu-waktu, detik-detik kita di dunia yang kita gunakan untuk perkara yang tidak haram, tapi juga enggak berguna. Duduk-duduk pinggir jalan sambil ngelamun, minum kopi, yang jomblo bayangkan nikah, yang nikah bayangkan punya anak, yang punya anak bayangkan jadi kaya. Di akhirat lemarinya kosong, hadirin amal. Hari-hari, detik-detik, jam-jam yang kita isi dengan keburukan. Gudang garam 1 kotak, isi dengan menggunjing orang, diisi dengan karaokean, diisi dengan judi, wal'iyadzubillah. Maka lemari-lemari itu akan diisi dengan bangkai-bangkai yang begitu busuk, yang mana tidak ada seorang pun yang tahan mencium baunya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam majelis yang mulia ini, marilah kita merenung apa yang sudah kita siapkan untuk akhirat kita. Nyiapkan untuk nikah, sudah. Nyiapkan untuk masa depan anak, sudah. Nyiapkan untuk akhirat, sudah atau belum? Hadirin yang mulia, kehidupan dunia yang 70 tahun saja, kita menyiapkan rumah. Ini kehidupan akhirat abadal abidin. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang tak berujung. Kehidupan yang tidak ada akhirannya. Kehidupan yang selama-lamanya.
kita menyiapkan dengan 2.000 rupiah yang kita masukkan ketika hari Jumat? Masuk toilet saja di Labuan Bajo 2.000 nggak cukup, Pak. Pengen surga, pengen dapat bidadari 2.000 rupiah. Maka hadirin yang mulia, marilah kita siapkan akhirat kita. Insyaallah hadirin mulia, kita bangun akhirat kita. Kita bangun, kita siapkan akhirat kita. Karena hadirin yang mulia, termasuk perkara yang paling menyakitkan, paling menyedihkan, paling disesali oleh para penghuni neraka adalah menyia-nyiakan waktunya tidak untuk persiapan akhirat. Hadirin yang mulia, orang mati tidak akan ada yang pengen kembali gara-gara menjumpai istrinya. Nggak ada, Pak. Malah kebanyakan bahagia. Orang mati tidak ada yang pengen kembali karena pengen menjumpai anak-anaknya. Tidak ada. Pengen menjumpai kawan-kawannya dulu di dunia. Tidak ada. Nggak ada orang mati pengen kembali ke dunia, pengen lihat tambaknya, pengen lihat kapalnya, pengen lihat bisnisnya. Nggak ada. Orang mati pengen kembali ke dunia satu-satunya karena ingin memperbaiki amalnya. Hari ini masih di dunia, hari ini masih diberi umur, nggak usah nangis minta balik ke dunia, maka kita bangun akhirat kita sebaik-baiknya. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin yang mulia, persiapan membangun akhirat itu ada caranya. Tidak seperti membangun dunia. Membangun dunia punya semen, punya batu bata, punya uang, selesai. Membangun akhirat tidak hanya dengan uang. Kalau membangun akhirat cukup dengan uang, orang kaya masuk surga semua. Ternyata tidak, hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk membangun akhirat tidak ada yang paling tahu caranya melebihi orang-orang yang sudah tahu akhirat. Siapakah mereka? Mereka adalah para nabi, para rasul. Maka kalau kita pengen bangun akhirat, tidak ada jalan kecuali mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen bangun akhirat pakai cara kita sendiri, nggak bisa. Saya ini mau berangkat ke akhirat, Pak. Di akhirat belum punya rumah, jadi nanti kalau saya dikubur, tolong masukkan duit saya, batu bata, semen, sama tukangnya sekalian masukkan di dalam, supaya saya bisa membangun surga. Kira-kira surganya kebangun atau tidak? Tidak. Karena apa? Ngarang sendiri. Maka untuk membangun surga tidak ada jalan kecuali mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, bagaimana Nabi membangun akhirat beliau? Kalau dengan sholatnya kita sudah tahu. Kalau dengan dakwahnya kita sudah tahu. Kalau dengan zikirnya kita sudah tahu, tapi ada satu perkara yang dilakukan para nabi, para rasul untuk menyiapkan akhirat kita yang kita jarang membicarakannya. Apa itu hadirin yang mulia? Rabbi habli minas salihin. Termasuk persiapan akhirat yang mereka usahakan betul-betul adalah mereka usaha, mereka nangis, mereka minta kepada Allah agar diberi anak yang soleh. Jadi menghadirkan anak soleh di tengah-tengah kehidupan kita itu termasuk usahanya para nabi, para rasul. Dan ini juga menunjukkan anak soleh itu datangnya nggak gratisan.
Anak soleh itu diusahakan. Anak soleh itu didoain. Umpama anak soleh itu gratisan, umpama anak soleh itu karena keturunan, karena darah, maka para nabi nggak perlu doa minta anak soleh. Kadang-kadang orang mengatakan namanya harimau itu anaknya ya harimau, betul. Tapi ada harimau cacat, ada harimau ompong, ada harimau penyakitan. Kadang-kadang seorang manusia ketika dia sudah merasa keturunan orang-orang soleh, dia merasa nggak perlu persiapan. Kata siapa? Hadirin yang mulia, seorang ulama beliau mengatakan kesolehan itu seperti makanan. Kalau bapaknya makan bukan otomatis anaknya kenyang, hadirin yang mulia. Kalau anaknya pengen kenyang juga harus makan. Maka hadirin yang mulia, kalau kita pengen anak soleh, kalau kita pengen akhirat kita indah, akhirat kita menarik, akhirat kita menyenangkan, mari kita usahakan agar anak soleh hadir di tengah-tengah kita. Insyaallah hadirin mulia. Kenapa kok enggak anak kaya? Kenapa kok enggak anak yang jadi pejabat? Kenapa kok enggak anak yang menjadi YouTuber yang terkenal? Menjadi selebgram yang terkenal? Kenapa hadirin yang mulia? Kok para nabi itu mintanya anak soleh? Karena YouTuber, selebgram selesai ceritanya dengan terkuburnya dia di dalam bumi. Pejabat lepas jabatannya ketika dia meninggal dunia. Orang kaya terlepas semua kekayaannya ketika dia meninggal dunia. Tapi anak soleh barokah di dunia sampai di akhirat sana, hadirin yang mulia. Dalam satu hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, kurang lebihnya, barang siapa yang punya anak yang soleh dan solehah, yang apal Quran, ulbisa walidahu tajan dau'uhu kadau'is syamsi bi buyutikum. Nanti anak yang hafal Quran, bapaknya dikasih mahkota yang terangnya seperti matahari, hadirin. Nggak ada dalam hadis barang siapa yang anaknya jadi presiden, bapaknya dikasih mahkota. Nggak ada, Pak. Barang siapa yang anaknya jadi jenderal, bapaknya dikasih mahkota di akhirat. Nggak ada. Yang diberi kemuliaan adalah anak-anak yang soleh. Berarti anak soleh itu penting atau tidak? Penting. Hadirin yang mulia, bagaimana caranya biar punya anak soleh? Caranya yang pertama, nikah dulu. Oh, betul. Kalau kita tidak nikah, kita nggak bisa punya anak, Pak. Zaman dulu ada seseorang, beliau ini memiliki rumah persinggahan. Zaman dulu orang tuh haji itu jalan kaki, naik kuda. Lah rumah beliau itu, rumah dia itu di pinggir jalan yang dilewati orang-orang haji. Hadirin yang mulia, maka setiap ada orang mau haji, dia bilang, Pak Kiai, titip doa Pak Kiai, semoga saya cepat diberi anak yang soleh. Ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, belum punya anak soleh. Setiap tahun minta doa kepada orang-orang yang soleh yang lewat. Hadirin yang mulia, akhirnya suatu hari ada wali yang terkenal makbul doanya. Walinya tadi mampir ke situ, kemudian dia mengatakan, Pak Kiai, tolong doakan saya punya anak yang soleh. Oh iya, gampang. Nanti saya doakan di Mekah, insya Allah makbul. Nah, perjalanan zaman itu haji itu bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, saking panjangnya. Pulang dari haji, Pak Kiainya mampir lagi. Pak Kiai udah pede ini doanya makbul. Kang, mana anaknya?
saya tahniknya, saya doain anakmu. Maka orang tadi mengatakan, maaf Pak Kiai, belum punya anak yang soleh. Loh. Saya ini nggak pernah loh. Doa nggak makbul tuh nggak pernah. Ini kok saya sudah doa di Mekah, kok kamu belum punya anak? Ini ada yang salah kayaknya. Dan nikah belum? Belum Pak Kiai. Maka syarat pertama, kalau pengen punya anak soleh harus nikah. Nikah dengan siapa? Nikah dengan wanita yang solehah. Jangan wanita ketemu di Instagram kita nikahi, Pak. Jangan wanita ketemu di pinggir jalan kita nikahi. Karena wanita itu adalah orang yang mau membawa bibit kita. Lah kalau pabriknya tukang main game, pabriknya tukang nonton drama Korea, bagaimana mungkin lahir orang yang soleh? Maka cari istri jangan sembarangan Pak, insya Allah ya. Cari-cari yang solehah, yang alumni, yang sudah dakwah, yang sudah tutup aurat, yang tidak pernah pacaran. Nah, itu lahir anak insya Allah istimewa itu namanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kali, supaya kita ini biar bisa punya anak yang soleh, anak yang solehah, kunci yang kedua adalah kita harus punya cita-cita pengen punya anak soleh. Cita-cita orang tua ini adalah perkara yang sangat-sangat mempengaruhi kepada anak. Kadang-kadang kita ini pusing dengan anak kita. Anak kok suruh ngaji susah, suruh mondok kabur-kabur terus, akhirnya yang disalahkan ustadznya. Ustadznya bisa didik apa enggak sih? Jangan salahkan ustadz dulu Pak. Jangan-jangan dulu pas bikinnya itu enggak niat. Jangan-jangan dulu pas memproduksinya kita nggak bercita-cita apapun. Cita-cita orang tua ini penting. Hadirin yang mulia, Sayyidah Maryam, seorang wanita yang sangat istimewa, yang bisa mendatangkan makanan tanpa kerja. Lahir dari mana? Lahir dari perut wanita yang bercita-cita pengen punya anak yang soleh. Nabi Yahya lahir dari mana? Lahir dari perut. Lahir dari seorang ayah yang bercita-cita punya anak yang soleh. Nabi Ismail, Nabi Ishak lahir dari mana? Lahir dari seorang yang bernama Nabi Ibrahim yang sejak jomblo beliau doa, Rabbi habli minas sholihin. Maka hadirin yang mulia, coba kita lihat cita-cita kita kepada anak itu apa. Kadang-kadang cita-cita kita itu aneh-aneh. Pengen jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi itu, kaya raya, terkenal, wis. Nanti soleh itu kata-kata paling belakang. Dan soleh itu pun pantes-pantesnya karena KTP kita Islam. Umpama kesolehannya nggak tercapai, yang lainnya tercapai, saya sudah bahagia. Bapak model kayak gitu, ibu model kayak gitu, kapan bisa punya anak soleh? Hadirin mulia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cita-cita seorang ayah itu penting. Zaman dulu ada seorang namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa Pak? Salahuddin Al-Ayyubi itu siapa? Beliau adalah orang yang membebaskan Palestina. Dulu Palestina itu hampir 100 tahun lebih dikuasai oleh orang-orang Kristen seperti sekarang. Yang membebaskan, yang mengusir orang-orang kafir dari situ adalah seorang raja namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Anaknya siapa ini Pak? Anaknya tukang ngopi? Bukan. Ini anaknya seseorang yang ditawari nikah selalu menolak.
Padahal ini ulama besar, orang alim. Ditawari nikah sama siapapun, jawabannya begini. Saya mau nikah sama perempuan yang bisa menggaransi saya memberi anak yang bisa menaklukkan Palestina. Mana ada wanita yang berani seperti itu? Setahun 2 tahun, akhirnya beliau itu jadi jomblo tua, bujang lapuk, tua tapi nggak punya istri. Akhirnya beliau ketemu sama gurunya, nak, kalau kamu caranya begitu ya sampai tua, ya nggak dapat istri. Syaratnya istri yang harus berani menggaransi ngasih anak yang bisa menaklukkan Palestina. Dah gini aja, nggak usah repot-repot. Saya punya santri itu perempuan itu, tak nikahkan ya kamu sama dia. Ya karena mungkin sudah merasa tua, cari nggak dapat bismillah Pak Kiai. Makanya orang tuh kalau nunda-nunda nikah itu biasanya dapatnya ya gak istimewa. Allahu Akbar. Akhirnya santri putrinya ditanya, nak, ini loh ada ustadz, nah istilahnya ada ustadz besar, alim, tapi udah agak tua ini belum nikah-nikah, mau nggak kamu saya nikahkan sama dia? Apa jawaban wanita tadi? Mau Pak Kiai, asalkan dia menggaransi saya memberi anak yang bisa menaklukkan Palestina. Memang kalau jodoh itu nggak kemana-mana Pak. Hadirin yang mulia, ternyata bapaknya bertekad punya anak menaklukkan Palestina, istrinya nggak janjian juga dapat istri yang pengen menaklukkan Palestina. Nikah betul, lahir Salahuddin Al-Ayyubi. Nah kalau nikah kita dulu nggak doa, akhirnya cuma menaklukkan lautan baju. Cuman cari ikan, lari sana, lari sini, kan nggak bercita-cita. Bukan salah anak kita, salah bapaknya ini loh. Nggak pernah bercita-cita. Maka bapak dan ibu harus punya cita-cita yang tinggi. Insyaallah ya. Hadirin yang mulia, cita-cita tinggi itu lahir dari mana? Cita-cita yang tinggi lahir dari cinta. Maka kalau kita pengen punya anak soleh, bercita-cita punya anak soleh, cintailah dulu orang soleh. Kalau di dalam hati kita tidak ada cinta kepada orang soleh, nggak mungkin kita bercita-cita jadi orang soleh. Pembalap menjadi pembalap karena sebelumnya bercita-cita jadi pembalap. Sebelum dia bercita-cita, dia cinta kepada pembalap. Seorang pelaut menjadi seorang pelaut karena sebelumnya bercita-cita jadi pelaut. Maka sampai ada nyanyian, nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Nah, seorang pelaut yang benci kepada lautan tidak akan pernah bercita-cita jadi pelaut dan tidak akan pernah menjadi pelaut. Hadirin yang mulia, hari ini kita ini krisis cinta. Hari ini orang-orang kafir berusaha, bukan berusaha menghancurkan sholat kita, tidak. Bukan berusaha menghancurkan puasa kita, tidak. Orang Islam dibiarkan sholat, orang Islam dibiarkan puasa. Yang mereka hancurkan cintanya kepada orang-orang soleh. Akhirnya mereka berusaha mengframing, membikin pandangan-pandangan yang buruk kepada orang-orang soleh. Biar apa? Biar kita benci kepada orang soleh. Kalau kita sudah benci kepada orang soleh, kita nggak akan bercita-cita punya anak soleh. Kalau kita nggak bercita-cita, anak soleh nggak akan pernah lahir. Hadirin yang mulia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat hari ini, cinta kita itu sama siapa? Kalau cinta kita sama orang kaya, cinta kita sama orang-orang ahli dunia, ya pasti cita-citanya ahli dunia. Kalau cita-citanya ahli dunia, anaknya akan jadi ahli dunia. Karena anak itu hasil cita-cita orang tua. Maka kita harus belajar cinta kepada orang soleh. Insyaallah hadirin mulia. Bahkan saking pentingnya cinta, Nabi mengatakan adibu auladakum ala thalathi khisalin hubbi
nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Quran. Nabi itu sampai mengatakan, ajari anakmu 3 perkara. Ajari apa? Sholat? Tidak. Yang pertama, ajari cinta. Setelah diajari cinta, baru diajari baca Al-Quran, baru diajari sholat, diajari zikir. Semua itu dikerjakan, semua diajarkan setelah faham namanya cinta. Jadi cinta itu penting atau tidak? Lah dari mana lahirnya cinta? Cinta itu lahir dari berbaik sangka. Cinta itu lahir dari mana? Berbaik sangka. Dulu ketika kita pengantin baru, yang kita lihat dari istri kita itu baiknya saja. Akhirnya kita mengatakan, kamu adalah cinta pertamaku dan terakhir kaliku. Dunia milik kita berdua, yang lain ngontrak semuanya. Padahal kita tinggalnya masih di rumah mertua. Tapi hadirin, tambah hari, ketika orang tidak memandang baiknya, kita mulai lihat buruknya istri kita, istri mulai melihat buruknya suami, otomatis cinta itu akan menurun dengan sendirinya. Cinta dengan husnudzon, cinta dengan baik sangka itu nggak bisa dipisah. Di dalam cinta kok ada suudzon, cinta mesti akan pergi. Suami istri, istrinya curiga isi HP suaminya, suaminya curiga dengan isi HP istrinya. Kira-kira tambah cinta atau tambah ribut? Tambah ribut. Maka husnudzon itu modal pertama. Baik sangka itu modal pertama untuk cinta. Cinta itu modal untuk bercita-cita. Bercita-cita menghasilkan anak yang soleh. Maka hadirin yang mulia, kita ini bagaimana belajar husnudzon kepada orang-orang ahli agama. Orang kok masih mau sholat, masih mau ngaji, masih mau dakwah, masih mau zikir, ini berarti orang soleh yang harus saya cintai. Mungkin dia punya salah, mungkin dia punya dosa, mungkin dia punya kemaksiatan, tapi namanya manusia pasti punya salah. Saya lihat baiknya saja. Insyaallah hadirin mulia. Kalau kita ini sudah ada husnudzon, nanti akan muncul cinta, dari cinta muncul cita-cita, dari cita-cita lahirlah anak yang sesuai cita-cita kita. Maka kita belajar husnudzon kepada orang-orang soleh. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian anak soleh itu lahir dari mana? Anak soleh itu lahir dari doa orang tua. Hari ini kita doa bagaimana biar dapat ikan yang banyak. Doa bagaimana biar rezekinya lancar, tapi lupa mendoakan anak-anak kita. Padahal aset terbesar itu bukan kapal, aset terbesar itu bukan hotel, aset terbesar itu bukan jaring, aset terbesar bukan toko, tapi aset terbesar adalah anak-anak kita. Yang mau berangkat ke akhirat itu bukan harta, yang mau berangkat ke akhirat itu kita dengan anak-anak kita. Maka kita doa yang serius, minta sama Allah biar dikasih anak yang soleh dan soleha. Insyaallah ya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, doanya orang tua kepada anak, doa jelek saja makbul. Apalagi doa bagus. Saya itu pernah ke Padang, Pak. Di Padang itu ada cerita namanya maling kundang. Pernah dengar? Nah, anak yang dikutuk jadi batu gara-gara durhaka sama ibunya. Maka mereka mengatakan kepada saya, Ustadz, ini loh, akibat dari anak durhaka kepada ibu, anak jadi batu. Maka saya mengatakan betul, ini juga akibat dari ibu yang tidak menjaga mulut. Coba kalau ketika marah dia mengatakan, nak, jadi wali kamu nak. Jadi wali atau tidak? Jadi wali. Nyatanya doa jadi batu makbul kok. Berarti doa jadi wali juga makbul. Cuman ibunya nggak jaga mulutnya. Kadang-kadang kita ini ngatur anak susah, kita marah, nak dasar bodoh, makbul Pak. Akhirnya dimasukkan pondok, ngapalkan Quran, gak hatam-hatam. Itu jangan-jangan zaman kecil kita jengkel, kita bodoh-bodohin anak kita.
Dasar anak nggak bisa diatur, makbul. Akhirnya ditata bapaknya nggak bisa, ditata ibunya nggak bisa, dipondokkan juga nggak bisa ditata oleh gurunya. Yang salah bukan gurunya, ayahnya dulu ngomong apa itu, ibunya dulu ngomong apa. Maka sama anak walaupun mereka kurang ajar, jangan ngomong jelek. Insyaallah ya. Karena termasuk doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, itu doanya orang tua untuk anak. Maka hadirin yang mulia, dalam majelis yang mulia ini, mari kita sama-sama doa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita anak-anak yang soleh dan soleha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba rasulika wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah, anak-anak yang menjadi penyejuk mata kami ya Allah di dunia dan akhirat, anak-anak yang membahagiakan kami dunia akhirat, anak-anak yang bersama kami di surgamu ya Allah, bersama dengan guru-guru kami, bersama dengan para sahabat, para aulia, para nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan kami, urusan kedua orang tua kami, urusan anak istri kami, urusan teman-teman kami, urusan para wali santri, urusan santri-santri, urusan semua umat Islam ya Allah. Mudahkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih jalan. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tadi boleh Pak duduk dulu. Boleh duduk dulu yang lain. Alhamdulillah telah kita sama-sama mendengar bersama nasihat dari guru kita Kiai Haji Gus Yusuf Al-Bakir, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Semoga yang disampaikan dapat kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kepada beliau dihaturkan terima kasih, jazakumullah khairan katsir. Bapak Ibu sekalian, acara terakhir adalah ramah tamah, yakni makan malam bersama. Saya mewakili pihak pesantren sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak semua yang sudi kiranya menghadiri undangan kami pada malam hari ini. Semoga setiap langkah yang diayunkan oleh Bapak Ibu semua bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya menjadikan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang saleh, salehah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya selaku pembawa acara undur diri dan akhirnya lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak Ibu, jangan, mohon untuk tidak pulang dulu, kita akan makan malam bersama. Kemudian kepada tim konsumsi untuk membagikan sudah semua? Boleh yang makan di sini boleh, yang boleh bawa pulang boleh. Boleh yang makan di sini boleh langsung buat halakoh 44 atau 55 atau sambil berhadapan dengan teman-temannya. Boleh, ibu-ibu juga seperti itu. Yang sudah mendapatkan nasi kotak boleh langsung dimakan di tempat ataupun boleh dibawa pulang ke rumah masing-masing. Kami mendoakan semoga kepulangan Bapak Ibu semua ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita di tahun depan bisa berjumpa kembali. Tim salawatan boleh? Santri tim salawatan boleh? Tim Rebana Pondok Pesantren Al-Fatah Labuan Bajo boleh? Menghibur undangan semua dengan salawatan. Boleh di depan sini? Boleh Bapak Ibu
Yang masih bertahan boleh kita sama-sama mendengarkan rebana ataupun salawatan dari anak-anak kita di pesantren ini. Boleh, Mas. Bismillah. Mulai ke? Hah? Bismillah. 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 Satu. Cek. Alif.